Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membacakan doa. Ayo, siapa yang membacakan doa? Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nah, silakan kamu isi absen yang Ibu kirim di label chat atau Ibu kirim lewat link WA juga boleh. Ibu memastikan dulu nih anak-anak Ibu benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, peraturan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui yang pertama, nanti setiap anak-anak Ibu yang menjawab dengan benar atau menyampaikan pendapatnya dengan benar akan Ibu kasih bintang. Ibu kan bintang itu nanti akan kita tempel di kelas kita. Ada nanti di akhir pembelajaran akan kita hitung antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang mendapat bintang paling banyak. Nah, yang menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa yang kau peroleh dari teks literasi tadi? Saya, Bu. Silakan sayang. Kelainan tulang belakang terjadi karena kebiasaannya yang tidak baik yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan. Apa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin, Nak? Siapa yang tahu? Alat gerak manusia. Alat dengan sering membaca, maka kita akan menambah pengetahuan kita sebagai siswa. Kemudian, tujuan pembelajaran berikutnya, kamu harus bisa mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Rokan Hulu umumnya. Nah, dari hasil kamu melihat video tadi, Ibu mau tahu nih anak-anak Ibu siapa yang bisa menyampaikan pemahamannya tentang isi video tadi. Saya, Bu. Ya, silakan. Orang yang mengalami luka pada kaki dan tangannya karena mengalami kecelakaan di jalan raya, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan ya untuk Ezra. Di sini Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama akan kita ambil. Nah, yang kena namanya nanti masuk ke kelompok 1. Ya, salsa. Salsa masuk di kelompok 1. Ibu akan bagikan link KPD-nya di grup WA. Amati gambar yang Ibu kasih di layar HP-nya. Silakan diamati, Nak. Apa yang bisa mengidentifikasi kegiatan apa saja yang kamu temukan di dalam gambar? Ayo. Bersepeda, tangga, berlari, dan bermain sepak bola. Itu bagus, luar biasa Ica ya. Atau retak. Nah, itu yang kamu sebutkan tadi disebut dengan gangguan alat gerak manusia. Bahkan kegiatan ini ekonomi dari daerah mana, perhatikan yang Ibu tampilkan. Karena siapa yang bisa membaca untuk paragraf 1? Siapa? Gerabah dari Pak Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua. Nah, siapa yang bisa menentukan ide pokoknya, Nak? Gerabah adalah salah satu warisan budaya. Saya, Bu. Ya, lanjut. Di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari. Tepuk tangan ya untuk Ezra. Benar yang disampaikan Ezra tadi. Nah, kamu telah mengidentifikasi ide pokok dari setiap paragraf tentang bacaan gerabah dari Pulau Madura. Nah, di Pulau Madura, dari hasil pengamatan kamu, karakteristik wilayah Rokan Hulu yang kamu ketahui dari peta ini apa, Nak? Hutan, Bu. Ya, hutan. Nih, berupa hutan. Ini tadi berupa hutan. Yang paling mendominasi sesuai dengan karakteristik wilayah tadi apa, Nak? Perkebunan, Bu. Perkebunan. Kan ya, yang Nana sampaikan benar.
Dan ekonomi yang mendominasi di wilayah Rokan Hulu yang pertama adalah perkebunan, yang kedua adalah peternakan, kemudian dengan pengamatan kamu di lingkungan sehari-hari, perkebunan apa yang banyak dilakukan masyarakat di wilayah Bu. Sawit dan sawit karet. lagi. Bagus, sawit dan karet. Kalau di bidang pertanian apa, Nak? Menanam padi. Ya, ini. Siapa yang tahu kegiatan ngapain ini? Pembibitan. Kelapa sawit. Ya, luar biasa ya. Ini adalah kegiatan pembibitan kelapa sawit. Selanjutnya panen sawit. Nah, dari urutan yang tadi, di seluruh gambar ini, ide pokok apa yang bisa kita tarik dari gambar ini? Yang bisa kita ambil dari gambar ini? Apa ide pokoknya? Iya, mantep, bagus Kela. Proses penanaman kelapa sawit. Siapa yang bisa mengembangkannya menjadi paragraf? Saya Bu, kakak dalam mengolah lahan kosong menjadi perkebunan kelapa sawit. Ya, yang disampaikan ke Kaila benar, Ibu kasih 100, luar biasa ya. Karena Kaila sudah bisa mengembangkan proses pengolahan perkebunan kelapa sawit, Ibu kasih 1 bintang ya. Lihat gambarnya, kamu amatin. Nah, nih. Yuk, ke atas apa jenis gangguannya, Nak? Apa Bu? Tulang. Salah satu penyebabnya Jatuh Bu. iya jatuh. Dan kamu sudah mengidentifikasi tadi jenis gangguan alat gerak manusia. Video yang akan Ibu tampilkan tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Silakan ditonton. Dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit dan penyebabnya? Osteoporosis adalah kondisi kesehatan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyebabnya lain. Luar biasa ya anak-anak Ibu, hari ini sudah bisa mengidentifikasi berbagai jenis alat gerak manusia dan mengidentifikasi tentang gangguan alat gerak manusia, kemudian bisa menentukan penyebabnya. Kita akan membuat clipping. Clipping yang ini akan kita buat dengan tema gangguan-gangguan pada alat gerak manusia dan penyebabnya. Yang mau membuat menggunakan akun Canva boleh, yang mau membuat dengan Word di HP-nya juga boleh, sudah Ibu kirim filenya, tinggal kamu tempelkan. Sekarang kita lihat hasil presentasi dari kelompok kamu. Mau kelompok berapa dulu dari 3 kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, Nak? Kelompok berapa, sayang? Ya, Bu. Kelompok 3. Silakan Nisa dijelaskan hasil diskusi kelompoknya. Saya Khairunisa dari kelompok 3 akan membacakan tentang laporan pembuatan clipping dengan tema gangguan pada gerak manusia. 1. Otot tipe neurogani disebabkan oleh cedera atau gangguan pada saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Ketika saraf otot mengalami kerusakan, otot tidak bergerak karena tidak merangsang dari saraf. Hal ini hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompoknya Nisa. Nah, itu penampilan Nisa tadi memang sudah bagus, sudah menjelaskan tentang jenis gangguan alat gerak dan penyebabnya ya. Nah, yang mau Ibu tambahkan yang dihasilkan Nisa tadi, yang pertama, mungkin belum semua jenis gangguan alat gerak yang kita pelajari hari ini belum tergambar di clippingnya. Tapi untuk Nisa tetap yang terbaik. Kenapa? Karena sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik ya. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dika dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam pembuatan clipping dengan tema gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Patah tulang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tertutup atau tulang yang patah tidak merobek kulit, jatuh, dan lain-lain. Tangan ya untuk temannya Eca yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa ngasih tanggapan untuk penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2? Perlu Ya, penambahan silakan. jenis gangguan alat gerak seperti kaku leher, keseleo, dan lain sebagainya. Ya, boleh. Tanggapan Dika. Ya, boleh. Tanggapan Dika bagus. Menurut Dika, itu perlu penambahan jenis gangguan alat gerak lainnya. Luar biasa Dika bisa menambahkannya ya. 100 untuk Dika. Menurut saya, penyebab dari jenis-jenis penyakit gangguan tulang yang ditampilkan kelompok 2 perlu diuraikan lagi lebih jelas. Contohnya pada penyakit fraktura dan fisura perlu diberikan penjelasan penyebabnya karena kecelakaan dan sebagainya. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok Nisa. Sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Ya, itu dari tanggapan dari teman-teman kamu. Itu dia hasil presentasi dari 3 kelompok yang telah tampil tadi. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah tampil ya. Luar biasa, Ibu kasih apresiasi yang luar biasa untuk teman-temannya yang telah bisa menyampaikan hasil pendapatnya. Masing-masing kelompok akan Ibu kasih 1 bintang. Ya, sekarang kita akan bahas yang pertama ini. Kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan? Jadi pokoknya tahapan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kegiatan berkebun kelapa sawit. Ya, benar. Ide pokok dari gambar ini adalah tahapan yang dilakukan masyarakat dalam mengolah perkebunan kelapa sawit atau proses yang dilakukan dalam mengolah lahan kosong menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, ya yang disampaikan teman kamu luar biasa, tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah mengisi LKPD bagian 1. Siapa tadi? Keila sama Dika, Ibu kasih 1 bintang. Selanjutnya, yang mau itu dia tadi penampilan teman kamu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, dari kegiatan itu, dari kegiatan kita dari yang pertama sampai yang terakhir, ayo anak ibu yang bisa menyebutkan atau menyampaikan kesimpulan materi hari ini apa nak? Tentang alat gerak manusia dan jenis gangguannya. Kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama tentang alat gerak, kemudian gangguannya, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa. Kemudian Ibu akan kirim evaluasi. Ibu akan kirim link evaluasi di Google Meet, di chat Google Meet atau langsung di grup WA kita. Nah, bagaimana perasaan kamu untuk kegiatan belajar kita hari ini? Silakan kirim nanti tanggapannya di link yang Ibu kirim di grup WA ya. Silakan nanti diisi. Ada tadi di awal Ibu bilang mau menyerahkan reward. Pemenang bintang paling banyak di sini adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jangan lupa tetap
semangat belajarnya, diulang materi yang sudah kita pelajari, dibaca lagi, karena dengan membaca bisa menambah pengetahuan kita. Dan jangan malas walaupun kita belajarnya secara daring. Ibu cukupkan sampai di sini kegiatan belajar kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih anak-anak. Dadah.